Teman-teman semuanya, di video ini kita mau bersama-sama belajar tentang domain dan range dari fungsi. Jadi akan ada beberapa fungsi seperti yang aku tulis di sini. Kita akan bersama-sama tentukan domain dan juga range-nya seperti apa. Tetapi sebelumnya aku mau ajak kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Yes, kalian subscribe YouTube channel dari Exxon Course, tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, di sini itu banyak sekali fungsi ya yang sudah aku tulis. Ada 6 fungsi. Itu fungsinya dituliskan dengan Y sama dengan. Ada yang persamaan linear, persamaan kuadrat, ada yang pecahan, ada yang akar dan pecahan. Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk menentukan domain dan juga range dari masing-masing fungsi itu. So, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Y sama dengan 2X plus 1. Teman-teman kita tahu bahwa ini itu adalah persamaan linear. Oke, persamaan linear adalah pangkat 1. Oke, untuk persamaan linear, nilai X-nya tuh bisa diisi X apapun teman-teman. Nggak ada syaratnya. Oke, maka domainnya bisa kita tulis gini. Domain sama dengan kurung kurawal X, lalu dikasih garis lurus. Karena X-nya bisa apapun, kita bisa tulis gini. X anggota bilangan real. Sudah, cukup gitu aja. Nggak usah dikasih apa-apa. Oke, nah gimana untuk range? Range adalah daerah hasil atau Y. Oke, nah kalau misalkan X-nya bisa diisi apapun, untuk persamaan linear, sekali lagi untuk persamaan linear, Y-nya ini juga bisa berisi apapun, ya kan? Sehingga teman-teman, kita bisa tulis range-nya kayak gini. R sama dengan, kurung buka, Y, kasih garis lurus, Y, anggota bilangan real. Oke, jadi untuk persamaan linear, domain dan range-nya, kalau misalkan domainnya nggak diketahui, jawabannya kayak gini ya teman-teman ya. Contoh persamaan linear lainnya tuh kayak gini, misalnya fx sama dengan x min 5, fx sama dengan 3x plus 1, fx sama dengan 7x min 4. Nah, ini domain dan range-nya sama semua, kecuali domainnya sudah ditentukan. Oke, jawab jelas ya. Berikutnya, itu adalah persamaan kuadrat. Yang nomor 2 nih teman-teman. Ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat, ketika domainnya nggak ditentukan, maka nilai X-nya bisa diisi apapun juga, teman-teman. Oke, bisa diisi apapun juga. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan soal ini, Y sama dengan X kuadrat min 4, artinya domainnya sama kayak tadi, persamaan linear. Kurung buka, X, garis lurus, X anggota bilangan real. Oke. Nah, sekarang untuk range-nya gimana? Nah, hati-hati. Persamaan kuadrat itu grafiknya itu bukan lurus gini ya, nggak kayak gini. Tapi persamaan kuadrat grafiknya itu kurva. Kurvanya itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke. Kalau dia terbuka ke atas, dia punya nilai minimum. Kalau terbuka ke bawah, dia punya nilai namanya maksimum. Oke, kalau dia terbuka ke atas, maka nilai Y-nya pasti Y lebih besar sama dengan nilai minimumnya. Ya kan? Kalau dia terbuka ke bawah, Y-nya pasti kurang dari sama dengan Y maksimum. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Logikanya kan gitu kan, kalau misalkan ini terbuka ke atas, Y-nya pasti di atasnya Y minimum ini, ya kan, di atasnya. Oke, tapi kalau misalkan terbuka ke bawah, Y-nya pasti di bawahnya Y maksimum. Oke, sekarang tahu grafik atau fungsi ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, lihatnya dari mana? Jadi, lihatnya dari koefisien X kuadrat, teman-teman. Oke, kalau koefisien X kuadratnya itu lebih dari 0 atau positif, dia terbuka ke atas. Oke, kalau misalkan negatif, dia terbuka ke bawah. Kita lihat di sini, ini kan Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, koefisien X kuadratnya adalah 1. Ya kan? Plus 1. Maka grafik ini terbuka ke atas. Oke, kalau terbuka ke atas berarti gini ya. Set. Oke, dia punya nilai minimum. Artinya, Y-nya akan lebih besar sama dengan Y
minimum. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang gimana cara cari Y minimum? Jadi, Y minimum atau maksimum teman-teman. Jadi, maksimum atau minimum itu sama ya rumusnya ya. Rumusnya gini. D per min 4A. Oke, D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC per min 4A. D itu apa? D adalah B kuadrat min 4AC. Lalu D-nya ini dibagi sama min 4A. Oke, ABC itu apa sih? Jadi, aku tulis sini ya. A itu adalah koefisien X kuadrat. B itu koefisien X. C adalah konstanta. Koefisien X kuadratnya mana? Ini 1. Kita tahu ya, koefisien X kuadratnya 1. Koefisien X-nya. Lah, nggak ada. Di sini nggak ada X-nya. Artinya, koefisien X-nya adalah 0. Oke. Konstantanya adalah min 4. Ingat ya, bukan 4 tapi min 4. Maka kita masukkan langsung aja. Sama dengan B kuadrat itu 0. Min 4 kali A-nya 1. C-nya adalah min 4 per min 4A. A-nya adalah 1. Oke. Akan jadi min 4 kali 1 kali min 4 adalah 16 per min 4. Sama dengan min 4. Artinya, Y minimumnya itu teman-teman adalah min 4. Sehingga range-nya gimana? Range-nya itu pasti Y-nya itu lebih besar sama dengan min 4. Ya kan? Y lebih besar sama dengan min 4. Y anggota bilangan real. Sehingga jawaban untuk domainnya ini, untuk range-nya itu ini. Oke, cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman yang ketiga ya. Yang ketiga, Y sama dengan X plus 3 per 2X min 1. Nah, ini itu teman-teman, itu adalah fungsi pecahan. Oke. Nah, untuk fungsi pecahan yang kalian harus tahu, sebenarnya domainnya itu X-nya itu bisa diisi apapun. Tapi ada syaratnya. Untuk fungsi pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Artinya, dalam kasus ini teman-teman, 2X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. X-nya boleh apapun, tapi 2X min 1-nya nggak boleh sama dengan 0. Artinya, 2X nggak boleh 1, X-nya nggak boleh setengah. Oke, jadi X-nya boleh apapun selain setengah. Oke, sekarang gimana nulisnya? Nulisnya gini, D sama dengan X, ya kan? Karena nggak ada batasan-batasan gitu, jadi kita nggak usah tulis batasannya, tapi kita langsung tulis aja syarat ini. X tidak boleh sama dengan setengah, X anggota bilangan real. Nah, sekarang gimana untuk cari range-nya? Oke, untuk cari range-nya atau cari Y-nya, maka kita harus ubah dulu persamaan Y sama dengan ini, kita harus cari X-nya sama dengan berapa. Maksudnya gimana? Jadi kita tulis gini ya. Ini kan kita tahu Y sama dengan X plus 3 per 2X min 1. Oke, sekarang aku tanyain kalau X sama dengan berapa Y gitu. Jadi kita bisa kerjain dulu teman-teman. Ini kita kali silang ya. Y kali 2X min 1 sama dengan X plus 3. Oke, kita kali pelangi. 2XY min Y sama dengan X plus 3. Yang ada X-nya kita pindah ke kiri semua. 2XY min X sama dengan Y plus 3, X-nya dikeluarin, jadi 2Y min 1 sama dengan Y plus 3. Sehingga X sama dengan Y plus 3 per 2Y min 1. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk menentukan range, artinya ketika sudah diubah jadi X sama dengan, penyebutnya ini sama, tidak boleh sama dengan 0. Artinya 2Y min 1 tidak boleh sama dengan 0, 2Y tidak boleh sama dengan 1, Y tidak boleh sama dengan setengah. Oke, sehingga untuk range-nya tuh Y apapun boleh, kecuali setengah. Kita nulisnya Y tidak sama dengan setengah, Y anggota bilangan real. Cukup jelas kan? Nah, berikutnya yang keempat nih teman-teman, ada akarnya, yaitu akar X min 5. Oke. Nah, kalau misalkan ada akar X min 5 kayak gini teman-teman, untuk menentukan domain, ini kan aku tulis dulu ya, ini adalah fungsi akar. Oke, jadi untuk menentukan domain,
yang di dalam akar, ini adalah yang di dalam akar, harus lebih besar sama dengan 0. Oke ya, harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X-5 ini harus lebih besar sama dengan 0. X harus lebih besar sama dengan 5. Maka domainnya teman-teman bisa tulis gini. X-nya harus lebih besar sama dengan 5. X anggota bilangan real. Nah, gimana untuk range-nya? Oke. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Di sini fungsinya kan akar X-5. Udah, gitu aja. Ya kan? Akar X-5. Nah, akar suatu bilangan, kalian harus tahu ya, bahwa akar suatu bilangan itu selalu positif. Oke. Akar suatu bilangan itu selalu positif. Sehingga nilai ini, Y sama dengan akar X-5, akar suatu bilangan itu selalu positif. Sehingga nilai Y ini akan selalu lebih besar sama dengan 0. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Dia tidak mungkin negatif, 0 masih bisa, ya kan? Sehingga 0 sampai positif. Maka kita bisa tulis R-nya adalah sama dengan Y. Y lebih besar sama dengan 0, Y anggota bilangan real. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada fungsi lain ya, misalnya fx sama dengan akar x-5 tambah 2. Ini kan pasti positif ya, nilai minimumnya kan 0 ya. Sehingga range-nya gimana? Y-nya ini kan minimal ini 0. Ini ada plus 2. Sehingga kita tulis Y, kita kasih garis lurus. Y lebih besar sama dengan 2, Y anggota bilangan real. Cukup jelas ya? Sekarang berikutnya yang kelima. Nah, sekarang di sini ada akar, tapi ini persamaan kuadrat nih di dalamnya, ya kan? Kita ingat bahwa di dalam akar itu selalu lebih besar sama dengan 0. Artinya, untuk domainnya, x kuadrat min 2x min 3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gimana kalau menyelesaikan kayak gini? Kalian harus hati-hati, harus pakai garis bilangan ya. Kalau pertidaksamaan kuadrat harus pakai garis bilangan. Kita faktorin. Ini jadi gini kan, x min 3, x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, sehingga x-nya ini berapa nih teman-teman? X-nya ini kan 3, ya kan? Dapat dari mana? X min 3 sama dengan 0, x-nya 3. Kalau yang ini x plus 1 sama dengan 0, x-nya min 1. Kita buat garis bilangan dulu. Oke, karena ini ada sama dengannya, maka garis bilangannya itu bulat hitam. Min 1, 3. Oke. Ini akan jadi 3 bagian. Nah, sekarang teman-teman kita tentukan nilai plus atau minusnya. Kalau bagian yang pertama, kalau aku masukin X-nya min 2 gitu. Min 2 aku masukin ke sini. Jadinya kan min 2 kuadrat itu 4. Min 2 kali min 2 plus 4 min 3. Ya kan? Hasilnya adalah 5. 5 itu plus. Oke. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat biasanya itu selang-seling teman-teman. Kalau ini plus, ini minus, ini plus. Oke, kalian bisa uji aja. Kalau misalkan masukin 0. 0 min 3. Min 3, ya kan? Kalau lebih dari 3, kita masukkan 4 ya. 4 kuadrat 16, min 2 kali 4, 8, min 3. Plus juga. Oke, nah kita cari yang plus atau yang minus? Yang plus. Kenapa? Karena ini lebih dari 0. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, maka kita cari yang minus. Sehingga domainnya ini teman-teman, kita bisa dapatkan domainnya adalah X. X-nya itu kurang dari sama dengan min 1. Atau X lebih besar sama dengan 3. X anggota bilangan real. Oke, kenapa? Karena ini yang plus yang dipilih. Oke, daerah yang plus aja. Sekarang, untuk Y-nya gimana range-nya? Tadi sudah aku katakan bahwa akar suatu bilangan pasti positif. Artinya, Y-nya ini pasti 0 atau positif. Ya kan? Maka, Y-nya ini adalah lebih besar sama dengan 0. Y anggota bilangan real. Cukup jelas kan? Yang terakhir teman-teman, ini adalah akar tapi pecahan. Jadi konsepnya sebenarnya kombinasi dari akar dan pecahan teman-teman. Untuk akar, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X plus 3 per 2X min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Oke, syaratnya pecahan apa? Syarat pecahan yang penyebut tidak boleh sama dengan 0.
Nah, sekarang gimana cara mengkombinasikan ini? Caranya, kita cari dulu teman-teman. Ini kan pertidaksamaan pecahan. Cari dulu nilai X-nya masing-masing ya. Ini kan X plus 3. Artinya X plus 3 sama dengan 0. X-nya adalah min 3. Oke. Lalu yang bawah penyebut 2X min 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. X-nya adalah setengah. Oke. Lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangannya di sini ada min 3. Di sini adalah setengah. Nah, di sini teman-teman, kalian lihat soalnya dulu. Soalnya kan lebih dari sama dengan. Oke. Berarti seharusnya dua-duanya itu buletan hitam. Karena ada sama dengannya. Oke. Harusnya kan buletan hitam. Tetapi syarat pecahan penyebut nggak boleh 0. Artinya penyebut ini 2X min 1 ini nggak boleh 0. Maka buletan yang penyebut ini bukan buletan hitam tapi buletan kosong. Sehingga yang setengah ini buletan kosong tapi yang min 3 ini buletan hitam. Oke, ini tujuannya untuk mengakomodir bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, ada 3 bagian. Kita masukkan ya. Kalau misalkan nih X-nya min 4, masukkan ke pecahannya. Min 4 tambah 3 per 2 kali min 4 min 8 min 1. Min 1 per min 9 yaitu plus. Ya kan? Sekarang kalau X-nya 0, masukin. 0 tambah 3, 3. 2 kali 0, 0 min 1. Min. Ya kan? Kalau lebih dari setengah, misalnya 1. 1 tambah 3, 4. 2 kali 1, 2 min 1, 1. Oke, plus. Oke, yang kita cari yang plus atau yang minus? Yang kita cari tentunya adalah yang plus. Oke, sehingga ini nih yang kita cari. Maka domainnya akan sama dengan X. X-nya itu kurang dari sama dengan min 3 atau X-nya lebih dari setengah. Ini nggak ada sama dengannya ya. X anggota bilangan real. Sekarang untuk range-nya gimana? Nah, sekali lagi karena ini akar, maka nilai akar suatu bilangan selalu 0 atau positif, ya kan? Tidak pernah negatif. Sehingga Y-nya adalah Y lebih besar sama dengan 0, Y anggota bilangan real.